Kemudian muncul bahwa isu adanya penjagalan Mas Anies ini sebagai capres untuk 2024. Ini menurut Mas Zaky muncul dari internal koalisi atau dari luar? Ya jelas dari luar lah Mas, penjegalan kok. Ya, kalau dari di dalam tuh ditusuk namanya Mas, bukan dijegal ya. Ya, tapi yang pasti tidak ada Mas, kami Demokrat, Nasdem, PKS solid. Kita punya tim 8. Ini komunikasi jalan intens, ya nggak putus-putus. Ya kalau misalnya menyampaikan, aduh di media kadang apa kader yang A bilang ini, kader B bilang, iya nggak apa-apa, namanya dinamika di media massa, namanya saling diskusi, itulah yang membedakan koalisi perubahan dengan koalisi-koalisi lain. Setiap kader kami, pengurus kami bebas menyampaikan aspirasi dan keinginan. Nggak ada yang kemudian baper, nggak ada yang kemudian merasa marah. Karena apa? Kita terbuka. Tapi bagaimanapun semua keputusan sesuai dengan konsensus. Nah ini yang menguatkan kami, saling terbuka, saling bebas memutarkan pendapat satu sama lain. Tidak ada yang satu dominan, tidak ada satu yang ketakutan. Takut ditekan ini, ditekan itu, enggak. Inilah kelebihan dan kekuatan koalisi perubahan. Mas Zaky, kan kalau tadi kita lihat, tadi juga dijelaskan oleh Mbak Siar bahwasannya untuk penentuan cawapres ini diserahkan kepada Mas Anies sepenuhnya ya. Partai-partai ini akan mendukung siapapun pilihannya Mas Anies. Kalau dari Partai Demokrat, pastinya akan menyodorkan nama Mas Ahaye kan? Kalau misalkan selain Mas Ahaye yang dipilih, misalkan nanti diumumkan, Partai Demokrat seperti apa? Apakah tetap akan solid mendukung? Nah, terima kasih Mas. Ini pertanyaan yang sudah diajukan sejak Oktober 2022. Ya, sampai dengan hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kami Mas Ahaye secara terbuka di publik dalam berbagai kesempatan, di doorstop, di konferensi pers, bahkan di acara katakanlah ulang tahun ya teman-teman PKS dan berbagai acara resmi lainnya di bidang politik juga. Ya, sampai kemarin ya kami kemarin diskusi dengan Mas Ahaye di tim kecil ya, di pengurus inti ya di teras-terasnya Partai Demokrat. Beliau masih menyampaikan dengan tegas dan jelas, kita ya mengutamakan keinginan rakyat. Rakyat ingin perubahan dan perbaikan bisa terwujud, dan itu melalui kerjasama dengan teman-teman Nasdem dan PKS. Dan itu dengan capresnya adalah Anies Baswedan, bukan yang lain. Ya, dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies Baswedan untuk bisa memilih siapa wakil presidennya dan membentuk pasangan calon yang bisa ya memenangkan Pilpres 2024 sesuai dengan 5 kriteria. Ya, kalau misalnya Mas kok ini nama Mas Ahaye gaungnya kuat sekali, ya kalau dari kami melihat ya mohon maaf, namanya kader, setiap partai wajar saja kalau misalnya banyak kader kami menggaungkan nama Mas Ahaye, tetapi kami selama ini juga banyak mencermati, masyarakat juga banyak menyampaikan dulu di berbagai survei, tidak ada satupun lembaga survei yang kami bayar di publik itu yang menyampaikan nama Mas Ahaye adalah salah satu pasangan yang paling pas buat Mas Anies Baswedan. Berbagai pengamat politik juga menyampaikan hal yang sama. Ya, di luar ada juga usulan nama-nama lain misalnya. Itu nggak ada satupun yang kaitannya dengan kami. Bagi kami itu adalah masukan masyarakat, apalagi ada lembaga survei, mereka punya cara terukur dalam mengkaji segala sesuatu. Bagi kami itu masukan. Hanya saja ingat, Demokrat, Nasdem, PKS sudah bersepakat di piagam perubahan yang ditandatangani ketiga ketua umum kami. Ya. Oke, kalau gitu sebenarnya Mas menentukan cawapres. Ketika tadi dikatakan bahwasannya ini pertimbangannya adalah bulan Juni adalah masuki bulan ke-9 ya dari sejak pemungutan suara dan ini mendekati 8, Mas. Mendekati 8. Ya, mendekati 8. Waktu yang tepat untuk mengumumkan. Sementara tadi Mbak Siar dari Nasdem bilang ini nggak usah buru-buru lah. Masih ada waktu kok. Dan sebenarnya kalau misalkan sampai akhir tidak diumumkan, apa sebenarnya yang akan dievaluasi dari hal ini, dari Partai Demokrat? Ya, kita tentu mengevaluasi dan mengkaji kembali gitu. Bagaimanapun kita ada time frame, ada planning, ada rencana yang terus kita coba laksanakan dengan kerangka waktu dan kerangka objektif serta output yang kita harapkan. Kalau ternyata katakanlah ada harapan-harapan yang ternyata tidak terwujud, ya tentunya kita masih melihat nih langkah apa yang terbaik. Tentunya harus ada penyesuaian-penyesuaian. Ingat Mas, ini Pilpres Indonesia, ya Pilpres Indonesia. Tadi masalah waktu dibicarakan. Yang kedua jangan lupa masalah wilayah. Ini bukan pilkada Jakarta. Ketinggalan survei 1,5 bulan bisa dikejar Mas. Kalau di pilkada Jakarta, Indonesia tidak bisa. Hari ini saya bicara dengan Mas misalnya, saat ini mungkin saya di Singkawang ini, saya mohon maaf Mas, dari sini di Sambas ya, saya di Sambas ini tadi di Pemangkat, jarak 1,5 jam sampai 2 jam daerah dari sini, ada yang belum terjangkau seluler Mas, belum terjangkau telepon, belum bisa WhatsApp, belum bisa telepon. Kalau mau informasi segala sesuatu masih ketemu langsung. Ini contoh aja, padahal daerah ini kalau dari Jakarta
hanya 1 jam perjalanan ke Pontianak naik pesawat. Nah ini contoh. Jadi nggak semudah itu, apalagi kita belajar dari Prabowo Sandi. Sandi mas, 8 bulan aja keliling-keliling, popularitasnya aja tidak sampai 90%. Lagi Oke. mana mau dipilih? Popularitas atau dikenal publik aja masih jauh dari 90%. Nah inilah yang kemudian bagi kami sangat penting ini. Ya, masalah waktu, kita harus ingat ada wilayah Indonesia yang sangat luas. Jangan berpikir kayak Jakarta. Kita ketinggalan survei sekarang, nanti kejar 2-3 bulan menjelang. Oke. Bagi kami itu tidak masuk akal. Mas Zaky, kalau misalkan akhirnya jadi tadi tidak diumumkan di Juni ini, evaluasinya lebih ke timeline ya, bukan evaluasi untuk menarik dukungan? Ya, langkah-langkah strategis apa yang harusnya kita Oke. lakukan tadi untuk filling the gap, Mas. Oke, Ya kan? jadi Ada jurang kan antara harapan kita Mas Anies surveinya sudah berapa nanti sehingga mencapai peak performance di Februari 2024. Nah, Oke. harapan kita bisa nomor 2 minimal sehingga bisa masuk ke putaran kedua, ya kan? Dan di putaran kedua barulah kita menjadi nomor 1. Nah, ini kan proses. Nah, dan bagi kami, Mas, mohon maaf, nggak ada itu suatu hal yang mendadak atau luar biasa. Tidak ada gempa elektabilitas Mas saat ini sehingga sebulan bisa naik 5%, 10%. Bagi kami kalau ada yang bilang bisa naik 5% atau 10%, berarti survei bodong. Karena normalnya itu 2-3%. Ya, ini yang kami ingin sampaikan. Kita Oke. cermati betul Mas, kita semua berdasarkan masukan masyarakat, kita berdasarkan metodologi ilmiah, lagi-lagi ini semua sudah diskusikan oleh berbagai pihak juga, tapi lagi-lagi namanya masukan. Ya. Kami memberikan masukan. Penentunya adalah Mas Anies. Seperti kata Mas AHY, Mas Anies, you are our leader. Oke. Please lead us the way. Ya, kira gitu Mas. Oke, Mbak Siar, ini tadi dikatakan sama Mas Zaky kalau sebenarnya ini adalah bulan yang baik gitu untuk segera melakukan strategi ataupun taktik ke depannya karena untuk menaikkan suara dan juga perolehan untuk mencapai 2024. Gimana Mbak Siar mendengarkan alasannya tadi? Apakah masih berpikir bahwa masih nanti aja, nggak usah buru-buru dulu? Ya, tadi kan Mas Zaky juga udah menjelaskan ya. Ya, ada 2 bulan lagi lah sebelum batas akhir harus mengumumkan. Ya kita nggak tahu, misalkan nggak tahu seminggu lagi, 2 minggu lagi gitu ya. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa kita yakinkan diri kita bahwa Mas Anies sedang mengkaji, sedang menganalisa dari mungkin kandidat yang ada yang tepat untuk menjadi pendampingnya. Jadi lagi-lagi pastinya Mas Anies paham betul kapan waktu yang pas, kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan calon wakil presiden. Pilihan kita bersama dari partai koalisi ini.